Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum Perkawinan. Ya, pembahasan kali ini kita sudah sampai pada uraian tentang pengesahan perkawinan. Ya, mengenai materi ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, adanya lembaga pengesahan perkawinan ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum perkawinan kita punya karakteristik yang pragmatis. Pragmatis di sini artinya mempermudah berbagai praktik perkawinan yang terjadi dalam masyarakat. Implikasinya, dengan regulasi perkawinan seperti ini, masyarakat akan mudah untuk menikah dan mudah pula untuk bercerai. Ya, nanti akan saya jelaskan mengapa hal ini terjadi. Yang kedua, untuk memudahkan pemahaman ya, bahwa pengesahan perkawinan ini ditujukan agar perkawinan yang terjadi sebelumnya yang dianggap tidak sah menjadi sah. Nah, berarti kalau ada kata pengesahan perkawinan, berarti perkawinan yang dilakukan sebelumnya secara hukum dianggap tidak sah. Kalau tidak sah, maka diperlukan adanya pengesahan perkawinan. Mantap! Ya, meskipun istilah ini kurang tepat ya, tapi untuk mempermudah pemahaman, sebetulnya yang dimaksud lembaga ini adalah lembaga pencatatan perkawinan yang sebelumnya belum tercatat. Berarti perkawinan yang dilakukan sebelumnya adalah perkawinan yang tidak tercatat. Agar tercatat bagaimana? Ya dicatatkan lembaga pengesahan. Nah, lembaga pengesahan ini bagi kaum muslim yang beragama Islam, kita mengenal lembaga yang namanya itsbat nikah. Oke. Itsbat nikah ini sebetulnya adalah lembaga untuk mencatatkan perkawinan yang tidak tercatat sebelumnya. Ya, ini apa? Nikah siri. Kawin siri adalah perkawinan yang tidak tercatat. Biar tercatat, memperoleh pengakuan negara, dicatatkan dengan terlebih dahulu nanti memperoleh justifikasi pengesahan dari hakim. Justifikasi peradilan. Tapi kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, sebetulnya sahnya perkawinan tidak tergantung pada hakim. Hakim cuma menjustifikasi, karena sahnya perkawinan ini berdasarkan agama dan kepercayaannya, itu ya. Dan nanti fungsinya hakim bagaimana? Fungsinya menjustifikasi apakah perkawinan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam atau tidak. Nah, ini bagi yang muslim di pengadilan agama. Justifikasi peradilan. Nah, kalau yang non muslim apa? Ya, lembaganya namanya pengesahan perkawinan. Kalau sebelumnya tidak tercatat, bisa disahkan. Hakim yang memutuskan adalah hakim di tingkat pengadilan negeri. Pengesahan perkawinan ini berbeda ya dengan pengesahan menurut Undang-Undang Perkawinan. Tapi pengesahan perkawinan di sini adalah praktik pencatatan perkawinan yang sebelumnya disahkan terlebih dahulu oleh hakim. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, sebelumnya kita memahami bahwa dalam pencatatan perkawinan negara menganut
dua prosedur administrasi pencatatan. Bagi yang Muslim, pencatatan perkawinannya ada di lingkungan KUA, Kantor Urusan Agama. Sedangkan yang non-Muslim lewat Disduk Capil atau yang dulu KCS. Ini juga berimplikasi nanti di ranah sisi pengesahannya terlebih dahulu oleh hakim. Berarti kalau ini level administrasi pencatatan, ini level eksekutif ya. Ini level eksekutif. Di ranah level eksekutif. Bagaimana negara melaksanakan prosedur tentang pencatatan perkawinan. Nah, sebelum dicatatkan memerlukan adanya pengesahan. Lembaga negara yang punya fungsi mengesahkan sudah sesuai dengan hukum negara, yakni lembaga peradilan ya, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini mempunyai lembaga peradilan, baik ada peradilan negeri, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan seterusnya. Nah, tentang pengesahan perkawinan ini, lembaga peradilannya ada dua prosedur juga, sama dengan eksekutif ya. Tentang pencatatannya, di pengesahannya ada dua lembaga peradilan yang menanganinya. Bagi yang Muslim ada di lingkungan peradilan agama. Peradilan itu lembaga umumnya, tapi lembaga institusinya yang di tingkat level realnya namanya pengadilan. Ingat ya, bedanya peradilan dengan pengadilan. Kalau peradilan itu adalah lembaga abstraknya, kalau lembaga realnya itu pengadilan. Kalau bagi yang Muslim, saya ulangi, bagi yang Muslim mekanisme pengesahannya ada di pengadilan agama. Kalau yang non-Muslim ada di pengadilan negeri. Ini pengesahan perkawinan. Nah, nanti dengan adanya ketetapan ataupun keputusan hakim, ada dua bentuk ya, ketetapan atau keputusan hakim, akan diperoleh status perkawinannya menurut pengakuan negara bahwa perkawinan ini sah atau tidak. Gitu. Sebetulnya lembaga pengesahan ini diawali ketika lahirnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, dalam kompilasi hukum Islam ini salah satunya mengatur tentang itsbat nikah. Nah, ini ada di pasal 7-nya. Pasal 7 KHI mengatur tentang itsbat nikah. Itsbat nikah ini lembaga pengesahan perkawinan bagi warga yang beragama Islam. Lalu mulai muncul peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk SEMA. Kemudian SEMA ini berubah dalam bentuk perma atau peraturan Mahkamah Agung. Nah, nanti ada muncul perma-perma berkaitan dengan pengesahan perkawinan. Ide awalnya sih untuk memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah pada masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Nah, ini ide baiknya. Namun dalam praktiknya akhirnya menjadi jalan bagi masyarakat untuk menggampangkan institusi perkawinan. Karena dengan mudahnya prosedur ini, masyarakat akan cenderung mudah untuk kawin cerai. Ya, ini pasal 7 baik ayat 1 maupun ayat 2 dan 3-nya yang mengatur tentang itsbat nikah. Misalnya adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Berarti ini kalau nikah tidak tercatat, ini semakin mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas kawin cerai. Daripada ribet dan berbiaya lumayan mahal untuk menikah, mending nikahnya tidak tercatat. Tapi kemudian hari tinggal minta itsbat nikah supaya perkawinannya dicatatkan untuk kemudian langsung melakukan perceraian. Nah, ini alasan ini yang mempermudah
pragmatisme masyarakat untuk melakukan kawin cerai. Kemudian hilangnya akta nikah. Ya, sebelumnya mengenai hilangnya akta nikah bisa dimintakan kutipannya ke KUA itu. Nah, terus kemudian adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Ya, ini terkait dengan penilaian agama, apakah perkawinan yang dilakukan ini sah atau tidak. Kalau dalam hukum Islam, apakah perkawinannya memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan. Nah, kalau ada ragu-ragu mengenai hal itu, misalnya perkawinannya akadnya tidak dilakukan dalam satu majelis, nikahnya online misalnya. Nah, ini sah atau tidak? Mungkin perlu diajukan itsbat nikah, atau walinya bukan wali asli tapi wali hakim. Ini wali hakimnya pegawai yang ditunjuknya ternyata sudah pensiun misalnya. Ini perlu yaitu ya yang namanya kemungkinan kan ada saja. Ya, dan berbagai kemungkinan lainnya yang bisa dijadikan alasan agar pihak yang merasa telah menikah secara agama bisa mengajukan itsbat nikah atau perkawinannya menjadi tercatat. Intinya ke situ. Dan nanti implikasinya juga tidak hanya suami istri, tapi juga anak-anak mereka. Jadi anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan maupun pihak ketiga yang berkaitan dengan hal itu bisa mengajukan itsbat nikah juga. Kalau anak-anak jelas, kalau pihak ketiga misalnya suami yang baru kan memerlukan ada suami yang baru misalnya. Suami yang baru juga memerlukan adanya kepastian bahwa istri yang dia nikahi ini sudah statusnya sudah janda misalnya, atau dia sudah terlepas dari ikatan perkawinan sebelumnya. Ya, itu kan memerlukan piranti ini. Ya, dari sini juga kelihatan petanya bahwa itsbat nikah ini salah satu strategi yang blunder. Kalau saya menilainya strategi yang blunder yang memicu masyarakat untuk mempermudah praktik kawin cerai. Nah, hal ini bisa Anda lihat dalam penelitiannya Bettner dan Van Huys tahun 2010. Loh kok hilang? Ya, ini siapa-siapa pihak yang bisa mengajukan pengesahan perkawinan. Ini kaitan dengan teknis ya. Ya, alasannya hilangnya akta perkawinan, status anak, sama mengurus warisan. Ya, dalam pengajuan itsbat nikah untuk mempermudah ya bagi yang muslim untuk mengajukan itsbat nikah, ada 2 prosedur yang bisa diajukan agar itsbat nikahnya bisa diperoleh. Ya, yang pertama, menurut jumlah pihaknya, apakah itsbat nikah ini dilakukan melalui permohonan atau sengketa. Kalau pihaknya cuma satu, berarti dilakukan melalui permohonan saja, permohonan secara sepihak, atau kita mengenal dengan istilah perkara volunteer. Perkara volunteer ini perkara yang diajukan oleh satu pihak saja. Pihak yang perkara adalah satu pihak saja, yakni pemohon, dan tidak ada termohon atau tergugat, karena permohonannya dilakukan secara sepihak. Nanti dalam nomor perkaranya akan ditulis PDTP, dan nomor seri permohonannya ke pengadilan, PDTP. Nah, lain halnya kalau itsbat nikah ini dilakukan melalui perkara kontensius atau persengketaan. Kalau persengketaan ini ada pihak penggugat dan tergugat, atau pemohon dan termohon. Pihaknya ada
Ini lewat perselisihan. Ya, kalau lewat perselisihan nanti nomor perkaranya adalah PDTG. Ini ya mengenai tata cara agar itsbat nikahnya dapat diperoleh. Bisa secara sepihak atau dua belah pihak. Nah, misalnya kalau dua belah pihak, kalau suami sebelumnya mengakui telah menikah, maka perkaranya akan menjadi lancar. Tapi kalau menolak, nah ini akan terjadi perselisihan. Nah, kemudian karena pengesahan perkawinannya barengan dengan perceraian, maka itsbat nikahnya bisa dikumulasikan. Itsbat nikahnya digabungkan antara permohonan itsbat nikah plus perceraian jadi satu. Bisa juga terpisah mandiri antara pengakuan itsbat nikahnya dengan perceraian sendiri-sendiri. Yang praktis yang mana? Yang jelas ini. Ya, selama masyarakat memakai jalan ini dan negara pengadilan juga memudahkan masyarakat untuk mengakses ini, ya sudah, praktek kawin cerai ini akan mudah terjadi dalam masyarakat. Ya, ini alur pengesahan perkawinan ya di pengadilan agama. Ini lihat nomor perkaranya PDTP permohonan, berarti ini adalah perkara yang volunteer atau sepihak dari pemohon, tidak melalui sengketa. Nah, ketika pemohon mengajukan itsbat nikah, maka setelah diterima kemudian diperiksa lewat sidang, kemudian muncul penetapan pengadilan. Ini outputnya penetapan ya, penetapan pengadilan. Mantap! Output dari itsbat nikah salah sepihak. Nah, kalau dalam itsbat nikah massal yang pengesahan perkawinan yang secara terpadu, wah ini seluruh rangkaian ini langsung maraton dilakukan oleh hakim. Dan hakim ini biasanya hakim tunggal untuk mengesahkan perkara ini. Nah, kemudian ketika ditetapkan, kalau ada pihak yang merasa penetapan tersebut tidak adil atau menyalahi prosedur hukum, maka pihak yang berkepentingan ini bisa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi levelnya langsung melompat ya, dari pengadilan agama langsung ke Mahkamah Agung, dari PA langsung ke Mahkamah Agung MA. Biasanya kan kalau peradilan itu bertingkat, ada pengadilan agama, ada pengadilan tinggi agama di tingkat provinsi, kemudian baru ke MA. Secara level upaya hukumnya ya permohonan, kemudian banding, baru kemudian kasasi. Kalau perkara volunteer, lihat penetapan ini langsung melompat ke kasasi. Di pengadilan agama bandingnya tidak ada, tapi melompat langsung ke kasasi. Ya, kemudian perkara yang dua belah pihak namanya kontensius atau perselisihan melalui sengketa. Nah, diajukan oleh pemohon terlebih dahulu dan menentukan siapa yang menjadi termohon atau tergugat. Misalnya suami yang dinikahi siri digugat untuk mendapatkan itsbat nikah yang modusnya bisa memperoleh atau memperoleh pengakuan atas anak hasil perkawinannya. Nah, sama diterima, diperiksa, kemudian ada sidang, langsung keputusan. Outputnya adalah keputusan, bukan penetapan. Nah, atas hasil output dari hakim pengadilan agama di level pengadilan pertama di Kajen misalnya, ini bisa dilakukan upaya hukum lawannya, yakni bisa banding, kemudian kasasi. Setelah bandingnya juga belum menemukan kesamaan persepsi tentang keadilan mereka. Itsbat nikah, jadi itsbat nikah bisa diperoleh
melalui perkara volunteer lewat permohonan sepihak maupun lewat sengketa terlebih dahulu antar dua belah pihak, penggugat dan tergugat. Nah, nomor perkaranya juga pakai PDTG. Nah, itu. Ya, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.